Materi kita pada kali ini yaitu perubahan kurikulum, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. A. Tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dikenal juga sebagai kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006. Serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNMP. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terintegrasi yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, tujuan kurikulum ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini juga masih dipakai sampai sekarang. Dan pada kurikulum Merdeka adalah inisiatif pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada tahun 2022. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk mendalami minat dan bakat mereka, serta mengatasi tantangan pendidikan. Dan pada kurikulum ini muncul pada saat pandemi COVID-19. Pada poin B, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Nah, antisipasi yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu perubahan teknologi. Kurikulum menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu soft skills, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum di masa depan kemungkinan besar akan lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan tidak hanya menghafal materi. Yang keempat yaitu pendidikan karakter. Kurikulum harus tetap menekankan pada pembentukan karakter, terutama dalam hal etika, moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu penguatan guru sebagai fasilitator. Peran guru akan lebih bergeser dari penyampaian informasi menjadi fasilitator pembelajaran untuk peserta didik. Selanjutnya pada poin C yaitu komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana komponennya yang pertama yaitu visi dan misi satuan pendidikan. Nah, pada komponen ini adalah pondasi yang sangat penting dalam merancang melaksanakan kurikulum. Komponen yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan. Pada komponen ini, menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada akhir pendidikan dan mencangkup pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Komponen yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Pada komponen ini dapat menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan dengan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan muatan lokal dan pengembangan diri. Komponen yang keempat yaitu silabus. Rencana pembelajaran yang mencangkup tujuan, materi, dan metode pembelajaran dan berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Komponen yang kelima yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada komponen ini, dokumen yang dapat mengatur dan dibuat oleh guru pada proses pembelajaran. Selanjutnya kurikulum 2013 atau K13. Komponen yang pertama yaitu kompetensi inti. Pada komponen ini merupakan standar yang harus dicapai pada pembelajaran
yang mencangkup aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen yang kedua yaitu kompetensi dasar. Pada komponen ini merupakan rincian dari kompetensi inti yang lebih spesifik dan harus dikuasai oleh setiap siswa. Yang komponen yang ketiga yaitu silabus. Pada komponen ini menyediakan panduan untuk pengajaran yang mencangkup tujuan pembelajaran, materi, dan metode. Seperti halnya tadi di kurikulum KTSP. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti juga halnya pada kurikulum KTSP, pada komponen ini sebagai dokumen perencanaan yang disusun oleh guru untuk memandu kegiatan pembelajaran di kelas. Komponen yang kelima yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses evaluasi yang berfokus pada pengukuran hasil belajar siswa, yaitu kurikulum merdeka. Komponen kurikulum merdeka yang pertama yaitu profil belajar Pancasila. Nah, pada profil belajar Pancasila ini adalah konsep yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Komponen yang kedua yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum merdeka memberikan kerangka kerja dan yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Komponen yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu asesmen holistik formatif. Asesmen holistik formatif dalam kurikulum merdeka merupakan pendekatan penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi perkembangan secara menyeluruh pada siswa. Selanjutnya, komponen yang terakhir, pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan salah satu komponen yang penting dalam kurikulum merdeka yang bertujuan untuk membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi, minat, serta bakat mereka.